Cinta tanaman, apa kabar kalian semua? Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara perawatan anggrek saat musim kemarau ya, terutama untuk anggrek-anggrek yang tidak menggunakan paranet atau anggrek yang terkena full matahari, full hujan. Itu lebih dari 5 sampai dengan 6 jam. Jadi dari pagi sampai sore kenanya itu terutama ya. Jadi bagaimana cara perawatannya biar dia tidak mati, apalagi sekarang ini kan panasnya itu sampai kadang-kadang tembus 34 derajat teman-teman. Jadi sangat panas sekali ya, beda dengan dulu. So bagaimana cara perawatannya agar anggreknya nggak mati atau busuk atau jadi seperti ini. Nah ya, kalian ikuti terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, jadi anggrek yang terkena sinar matahari full itu dari pagi sampai sore itu, kalau misalkan kita nggak tahu cara yang benar, terutama ketika panas meningkat ya, lagi meningkatnya sekarang ini, lagi sedang panas-panasnya Indonesia. Jadi kayak gini, anggrek bisa jadi kayak gini. Jadi dia terbakar seperti ini teman-teman, tapi tidak mati ya, dia hanya kuning saja daunnya tapi tidak mati teman-teman. Nah cara menghindarinya adalah, cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ini dia. Jadi ketika musim kemarau nih, yang benar-benar kemarau kering tuh, kalian harus menyiapkan diri agak sedikit sibuk ya. Setiap pagi itu jangan lupa untuk basahi daunnya teman-teman ya. Kalau misalkan media tanamnya itu memang sudah basah, maka cukup siram daunnya aja. Nah siramnya itu bisa seperti saya ini, jadi benar-benar pakai selang atau kalian bisa pakai sprayer ya. Nah kalau di sini karena memang semedia tanamnya ini kering, jadi saya siram sekalian pakai sprayer. Dan di sini tuh benar-benar full matahari teman-teman. Jadi meskipun kayak gini tuh nanti sekitaran jam 10 jam 11 ini semua udah kering kerontang ya. Jadi ini tuh membantu anggrek ya, itu biar daunnya tidak kuning seperti tadi. Nah kalaupun dibiarkan, sebenarnya kuningnya itu ya teman-teman ya, bukan kuning mati teman-teman, tapi tetap aja jelek aja gitu ngelihatnya. Jadi salah satu caranya ya dengan cara membantu dia biar tidak terlalu kuning seperti ini. Nah nanti kuning seperti itu daunnya tuh, caranya ya dengan disiram di sprayer seperti ini. Karena memang sekarang ini panas-panas, panas-panas musim kemarau ini, benar-benar anggreknya tuh kadang meskipun yang sudah adaptasi teman-teman, yang sudah adaptasi dari kecil udah full matahari, tetap aja daunnya itu akan menguning ya, saking benar-benar panasnya itu sekarang meningkat sekali. Oke, jadi ini terutama untuk anggrek-anggrek yang terkena matahari dari pagi sampai sore teman-teman ya. Tapi kalau misalkan anggrek kalian nggak terkena sinar matahari dari pagi sampai sore, kayaknya nggak terlalu. Oke, yang kedua, cara yang kedua adalah perawatannya ya. Kita akan tambah nutrisinya teman-teman. Jadi ketika musim kemarau itu kan jarang hujan. Nah ini menurut saya ya adalah saat-saat terbaik jika kalian ingin memupuk teman-teman. Kenapa? Karena benar-benar hujan itu nggak ada. Jadi kalau kalian memupuk kan nggak khawatir untuk hujan lagi. Saat musim kemarau itu kalian bisa pupuk 2 kali dalam seminggu ya maksimal. Tapi ingat ya, takarannya itu harus pas dan banyak. Nah cara penyemprotannya itu tinggal seperti ini saja teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk insektisida dan fungisida ya teman-teman. Meskipun musim kemarau, jangan lupa juga di fungisida. Kalau fungisida mah sebulan sekali aja teman-teman kalau misalkan musim kemarau ya. Kalau insektisida juga lihat kondisinya, kalau memang banyak penyakit, banyak ulat, maka semprot. Tapi kalau pupuk kalian bisa ya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali teman-teman ya. Tapi ingat jangan sampai overdosis. Nah untuk pupuk itu sebenarnya aman teman-teman untuk terkena seluruh bagian tanaman, mulai akar, batang, daun, bunga. Yang penting pupuk yang kalian gunakan takarannya pas. Kalau nggak kebanyakan itu aman-aman aja, mau kena daun, mau kena tunas muda, dia nggak akan busuk ya teman-teman. Yang ada dia malah subur kalau misalkan dipupuk saat memang di saat-saat yang tepat seperti itu. Nanti ketika kalian pupuknya benar ya, pupuk itu kan juga sedikit banyak membantu untuk memberikan nutrisi. Jadi anggrek yang udah subur nanti tambah subur lagi seperti itu ya. Itu cara yang kedua. Nah cara yang ketiga, kalau memang mungkin nih cara kalian udah nggak bener panas-panasnya bener-bener udah nggak tertolong lagi, nah kalian bisa tambah rimbunan di sekitar anggrek kalian. Contoh kayak gini nih, karena ini udah teman-teman bisa lihat sendiri itu beberapa ada yang kuning nih, ada yang kuning gini, kuning, tapi ini nanti daun yang kuning rontok, kemudian tunas baru akan tumbuh ya teman-teman. Jadi bukan busuk. Nah ini saya tanamin singkong nih buat dia pengademnya. Jadi nanti ketika singkongnya udah tambah besar,
dia akan adem. Nah, dengan cara begini sebenarnya nanti ketika musim hujan, kalau singkong ini ya singkongnya bisa digeser atau dicabut kembali, tapi ketika musim kemarau itu bisa ya untuk melindungi. Tapi kalau misalkan kalian anggreknya itu kan, kalau saya ini kan ada di belakang rumah dan memang ya tempatnya itu nggak perlu estetik. Kalau misalkan kalian ada di depan rumah, kalian bisa pilih pohon-pohon yang estetik sebagai perindangnya teman-teman ya. Contoh mungkin kalau di sini salah satunya kat pepaya ya, tapi selain pepaya kalian bisa pakai apa sih teman-teman, kayak pandan pandan apa sih namanya, pandan Bali itu loh teman-teman, itu salah satunya. Kemudian nanti saya tunjukin lagi. Nah, ini saya tanam singkong tuh, ini baru sih tapi udah tumbuh. Nah, nanti diharapkan ini akan merimbun, jadi ketika waktunya panas-panasnya itu anggrek bisa terlindung. Tambahin aja pelindung teman-teman. Nah, pohon ini nih, kalian bisa tanam pohon ini kalau di depan rumah, jadi kayak nambah estetik aja. Atau pohon-pohon lain yang mudah tumbuh ya teman-teman ya, tambahi pelindung. Nah, nanti kalau misalkan udah nggak musim kemarau tuh pohonnya bisa kalian pindah atau kalian tebang lagi, seperti itu ya. Itu cara yang ketiga setelah disiram tadi. Kalau udah disiram ini bisa dipupuk. Kalau udah dipupuk, nah kalau misalkan memang panasnya, karena ini tuh panasnya benar-benar udah nggak ketolongan lagi teman-teman. Yang selanjutnya bisa kalian kasih peneduh di situ ya, biar anggreknya nggak dipindah tapi dia tetap kasih peneduh, jadi anggreknya nggak stres dan dia tetap terhindar dari panas sinar matahari yang sekarang ini benar-benar meningkat dengan drastis ya, karena efek pemanasan global. Begitulah ya. Kalau misalkan kalian bertanya, bang kenapa nggak dikasih paranet aja? Untuk sekarang ya teman-teman, saya paranet udah agak jarang, jadi ini memang saya latih untuk full matahari full hujan ya teman-teman, seperti itu. Jadi tidak ada paranet kecuali untuk anggrek-anggrek bulan ya, anggrek-anggrek yang memang tidak kuat dengan cuaca yang panas seperti itu. Kalau anggrek dendrobium sebenarnya mereka kuat, yang penting sudah terlatih. Kalaupun kuning sebenarnya nggak mati teman-teman, setelah kuning daunnya nanti anaknya itu akan tumbuh lebih kuat lagi. Tapi untuk misalkan nggak mau kuning ya bisa dengan cara disiram itu tiap pagi tadi. Nah, yang selanjutnya adalah ketika udah dipupuk kemudian dirawat dengan baik. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa gulma-gulma atau rumput-rumput yang tidak berguna yang ada di sekitaran media tanam anggrek dicabut. Kenapa? Ketika kalian memupuk itu, kalau banyak misalkan tanaman lain di sini, mereka nutrisinya itu ya tidak 100% untuk anggreknya, tapi tetap akan berbagi dengan tanaman lain yang ada di sekitaran situ. Jadi jangan lupa untuk kalian cabuti kayak gini nih. Nah, kalau ada yang kayak gini tuh dicabuti aja. Jadi kalau cara ini itu nggak cuma berlaku untuk anggrek yang ada di tempat panas dari pagi sampai sore, tapi anggrek-anggrek lain juga ya teman-teman yang tidak terkena panas, seperti anggrek bulan, bulbopilum, kemudian dan lain-lain. Nah, biar dia tambah subur kayak gini nih. Oke dah. Jadi biar nutrisinya itu kayak kalau kalian pupuk tuh benar-benar 100% untuk mereka. Jadi tanaman-tanaman yang memang mengganggu atau rumput-rumput di sekitaran anggreknya itu dibersihkan saja seperti itu ya, biar anggreknya makin subur seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ya sekian dulu infonya. Nah ya teman-teman, untuk yang disiram tadi itu sebenarnya itu juga tidak berlaku juga untuk anggrek yang teduhan ya. Kalau memang udah kering saat musim kemarau itu jangan lupa disiram ya. Jadi jangan, yang kalian siram itu jangan anggrek-anggrek yang terkena panas saja sebenarnya, tapi kalau misalkan anggrek yang teduh juga dan dia udah kering jangan lupa disiram seperti itu. Biar kenapa? Biar nanti dia subur dan berbunga lebat, karena hawa musim kemarau itu sekarang panas sekali ya, debu panas. Kemudian nggak cuma anggrek yang terkena panas yang kering, anggrek yang diteduh aja kadang kering. Nah, kalau anggrek yang teduh aja itu kering, itu maksudnya maka anggrek yang terkena panas itu harus benar-benar kita bantu biar daunnya itu nggak kuning-kuning semua kayak tadi teman-teman. Jadi ya seperti itu kira-kira tips dan triknya tiganya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini teman-teman. Semoga anggrek kalian yang terkena panas dari pagi sampai sore itu bisa bertahan ya menghadapi pemanasan global yang semakin hari semakin memang panas saja seperti itu ya. Ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ini udah mulai subur nih semuanya ini. Semoga tipsnya tadi bermanfaat ya. Bye bye, sampai jumpa lagi, happy gardening, dadah.